Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat api karunia Tuhan, para Romo, Bruder, dan Suster yang terkasih. Dalam episode 17 ini, pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada Anda sekalian. Semoga sukacita Natal terus menjadi ajakan bagi kita untuk melakukan transformasi dan pembaruan diri. Sebagaimana bayi Yesus lahir memberi sukacita, hidup baru, kita diajak untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita, memperbarui hidup kita terus-menerus. Secara khusus dalam episode ini, Bapak Kardinal mengajak kita untuk melihat Injil Lukas. Seringkali dikatakan Injil Lukas adalah Injil doa. Sangat menarik, dan dalam episode ini Bapak Kardinal akan menjelaskan juga bahwa dalam Injil Lukas ada 3 macam. Yang pertama akan ditampilkan bagaimana gagasan doa dalam Injil Lukas juga mirip dengan Injil Matius dan Markus. Yang kedua, gagasan doa dalam Injil Lukas ada dalam Injil Matius tapi tidak ada di Markus. Yang terakhir, yang ketiga, gagasan yang hanya ada dalam Injil Lukas sebagai Injil doa. Injil Lukas memberi perhatian khusus tentang Yesus yang berdoa. Tidak hanya mengajak para murid, para rasul untuk tekun berdoa, tapi Yesus yang berdoa. Kita adalah murid Yesus, maka kita juga dipanggil untuk menjadi pendoa dalam hidup sehari-hari. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah menyelesaikan percakapan kita mengenai doa di dalam Injil Matius. Masih ada satu contoh Lectio Divina menurut Injil Matius, nanti pada waktunya kita sampaikan. Sekarang kita mulai dengan Injil Lukas, doa dan Injil Lukas. 1-2 pengantar singkat, moga-moga nanti membantu di dalam pembicaraan kita selanjutnya. Dibandingkan dengan Matius dan Markus, Injil Lukas dan kemudian kisah para rasul lebih banyak tanda petik berbicara tentang doa. Itu yang pertama. Jadi kalau dibandingkan, dicari kata doa, memohon, meminta di dalam kitab suci melalui konkordansi, kita akan menemukan lebih banyak ayat dibandingkan dengan Matius dan Markus. Dan nanti juga akan kita lihat bahwa kalau Lukas itu menggunakan Injil Markus dan menggunakan sumber yang sama yang dipakai juga oleh Matius, salah satu yang khas Lukas adalah dia sudah memasukkan, atau di dalam Injilnya sudah kita temukan gagasan-gagasan baru yang baru kemudian dikembangkan atau muncul di dalam tradisi Yohanes. Itu nanti akan kita lihat sambil maju. Kita akan membicarakannya kira-kira di dalam 3 bagian. Kira-kira nanti bisa berubah di tengah jalan. Yang pertama, kita akan lihat doa di dalam Injil Lukas yang kira-kira gagasannya sama dengan yang terdapat di dalam Injil Matius dan Markus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, doa yang kita temukan di dalam Injil Lukas tidak ada di dalam Injil Markus, tetapi ada di dalam Injil Matius. Dan nanti yang ketiga adalah
doa yang hanya ada di dalam gagasan Lukas, di dalam Injil Lukas. Kira-kira urutannya seperti itu. Moga-moga nanti di tengah jalan tidak kemana-mana. Kita mulai dengan yang pertama. Doa atau berita tentang Yesus yang berdoa di dalam Injil Lukas, yang ada di dalam Injil Markus dan Matius, tetapi kemudian konteksnya berbeda, hanya isinya sama. Jadi kita akan melihat ayat-ayat, melihat saja ayat-ayatnya, tidak dijelaskan. Yang ada di dalam Injil Lukas, di dalam perikope Injil Lukas, yang gagasannya sama dengan Markus dan Matius, tetapi tidak di dalam perikope yang paralel dengan Injil Lukas. Mungkin lebih mudah dengan contoh daripada dengan kata-kata rumusan seperti itu. Kita lihat beberapa ayat. Yang pertama, Injil Lukas, bab 5, ayat 16. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Pada ayat 16 dikatakan, sesudah penyembuhan terjadi, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta itu juga ada pada Injil Matius. Kita lihat Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 4. Maaf, tidak cocok. Bab 14 ayat 23. Bab 14 ayat 23. Ini kisahnya lain. Tadi kan Yesus menyembuhkan orang buta. Di dalam Injil Matius kita temukan pada bab 14 ayat 23. Ini judulnya Yesus berjalan di atas air. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi ada berdoa di dalam Injil Lukas, ada berdoa di dalam Injil Matius, tetapi konteksnya berbeda. Sekarang kita lihat Injil Markus. Injil Markus bab 1 ayat 35. Markus bab 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi hal berdoa, Yesus yang berdoa seorang diri di tempat yang sunyi, ada di dalam ketiga penginjil dengan konteks yang berbeda. Dengan demikian, apa sebetulnya yang mau dikatakan? Kalau setiap kali dikatakan bahwa Yesus itu menyendiri, mencari tempat sunyi dan berdoa. Jawabannya sederhana sekali. Dengan cara seperti itu, yang diceritakan dengan cara yang sama, dalam konteks yang berbeda-beda, Lukas atau para penginjil ingin mengatakan kepada kita pembacanya bahwa Yesus itu memang terbiasa dengan menyendiri dan berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang lain, ada episode, tadi itu yang kita lihat kan konteksnya berbeda-beda ya. Sekarang kita lihat konteks yang sama, artinya ada di dalam ketiga penginjil,
Tetapi di dalam Injil Lukas, yang khas adalah ada Yesus yang berdoa di situ. Kita lihat saja beberapa teks paralel. Yang pertama, kita pasti masih ingat peristiwa Yesus dibaptis. Jadi perikopnya, kisahnya sama, Yesus dibaptis. Yang tadi itu tidak sama. Bab 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa. Yang khas di dalam Injil Lukas adalah Yesus sedang berdoa. Coba kita cek teks yang paralel. Di dalam Injil Matius, bab 3, ayat 17 sampai dengan bab 13 sampai 17. Matius bab 3, peristiwa Yesus dibaptis, ada pada bab 3 ayat 13 sampai 17. Yang mau ditunjukkan adalah di dalam Injil Matius peristiwanya sama, Yesus dibaptis, tapi tidak diceritakan bahwa Yesus itu berdoa. Saya baca, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dan sesudah diskusi sebentar dengan Yohanes Pembaptis, dikatakan ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Tidak diceritakan Yesus sedang berdoa. Itu berarti khas Lukas. Peristiwanya sama, tetapi berbeda, karena di dalam Injil Lukas Yesus diceritakan berdoa. Kita lihat paralelnya pada Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan selanjutnya tidak ada Yesus berdoa. Sebetulnya cukup satu contoh ini, tetapi supaya mantap, kita lihat contoh yang lain. Peristiwa Yesus memilih murid-muridnya. Injil Lukas bab 6. Ayat 12 sampai 16. Dikatakan begini, ini perikopenya sama, Yesus memilih ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bukan hanya berdoa, tetapi semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita lihat paralelnya pada Injil Matius, bab 10, ayat 1 sampai 4. Matius, bab 10, ayat 1 sampai 4. Perikopnya sama, Yesus memilih ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan selanjutnya tidak ada cerita Yesus berdoa. Demikian juga di dalam Injil Markus, nanti silahkan cek sendiri, tidak ada. Hal yang sama nanti bisa dicek sendiri di dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas bab 9 ayat 28. Pertanyaannya sekarang adalah,
Tentu ini mulai tafsir. Tadi itu data teks kitab suci. Sekarang kita mulai menafsirkan dengan bertanya, mengapa Lukas mengkaitkan peristiwa-peristiwa seperti itu dengan doa, sementara di dalam Injil yang lain, Matius dan Markus, peristiwa-peristiwa yang sama tidak dikaitkan dengan Yesus yang berdoa. Jawabannya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah ini. Mungkin rumusannya tidak mudah, tetapi perlu disampaikan. Kalau kita menafsirkan dan mencoba menjawab pertanyaan tadi, kalau Lukas mengaitkan doa dengan peristiwa-peristiwa itu, alasannya adalah ia ingin menegaskan pentingnya doa, khususnya di dalam peristiwa-peristiwa yang menentukan di dalam hidup Yesus. Lebih daripada Matius dan Markus. Manakah peristiwa-peristiwa yang menentukan di dalam peristiwa, di dalam sejarah Yesus itu? Ya tadi yang pertama sudah kita sebut sebetulnya ya, mau disebut lagi. Peristiwa Yesus dibaptis. Ini kan peristiwa yang menentukan di dalam kehidupan Yesus. Bab 3 ayat 21 sampai 22. Apalagi kalau kita melihat rumus-rumus yang berbeda di dalam Injil Lukas dibandingkan Matius dan Markus ini. Peristiwa Yesus itu pasti tidak bisa dipisahkan dari pernyataan dari langit yang menyertai pembaptisan itu. Ayat 22. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Ini kan peristiwa yang sangat menentukan. Belum lagi kalau kita baca dengan teliti, ini juga hanya ada di dalam kisah Lukas. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis. Jadi kalau di dalam Injil yang lain, Matius dan Markus, Yesus itu dibaptis seorang diri. Tetapi di dalam Injil Lukas, kalau kita perhatikan lebih teliti, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Ini maksudnya apa? Maksudnya, salah satu jawabannya adalah Yesus itu bersetia kawan dengan semua orang. Ia mengikuti gerak rohani yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Orang banyak dibaptis, Yesus juga dibaptis. Kata kecil ini penting, Yesus juga dibaptis. Beda kan kisahnya atau kesannya kalau kita membaca Yesus dibaptis bersama dengan orang banyak, dengan Yesus yang dibaptis seorang diri. Yesus ingin menunjukkan kesetiakawanannya. Nah, sesudah dinyatakan sebagai anak Allah, engkaulah anak yang kukasihi. Sekarang posisi Yesus atau gelar Yesus sebagai anak Allah itu diuji. Diuji oleh siapa? Oleh setan. Bab 4 ayat 1 sampai 13. Godaannya itu berkaitan dengan identitas ini. Engkaulah anak yang kukasihi, ketika Yesus dibaptis, godaannya berbunyi bagaimana? Ayat 3, bab 4. Jika engkau anak Allah.
jika engkau anak Allah. Jadi dites identitas Yesus yang dinyatakan sebagai anak Allah itu. Ayat 9, godaan yang ketiga, jika engkau anak Allah. Dengan demikian, urutannya jelas ya, Yesus dibaptis, Yesus dites, tesnya lulus, lalu Yesus mulai berkarya di depan umum, mulai dengan bab 4 ayat 16 sampai 30. Yesus mulai karyanya ditandai dengan doa dan datangnya Roh Kudus. Awal itu selalu menentukan. Itu kalau kita melihat urut-urutannya. Sesudah dibaptis, di mana lagi kita menemukan Yesus berdoa? Pada saat yang menentukan di dalam perjalanan kehidupan Yesus. Yang menentukan lain lagi adalah ketika Yesus memilih ke-12 rasul. Bab 6 ayat 12 sampai 16. Tadi sudah kita lihat di dalam Injil Matius dan Markus ada kisah yang sama, tetapi tidak diceritakan Yesus berdoa. Yesus hanya Lukas yang menceritakan Yesus berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Mengapa ini merupakan saat yang penting di dalam hidup Yesus, di dalam sejarah keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus? Jawabannya sederhana. Sampai titik itu Yesus mulai berhadapan dengan, kita sebut saja, musuh-musuhnya. Karena musuh-musuh itu entah bagaimana tidak sepandangan dengan Yesus. Kita lihat saja bab 6 ayat 11. Sebelum ayat 12, ketika Yesus mulai memilih murid-muridnya. Judul dari perikope ini adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kesimpulannya apa pada ayat 11, bab 6? Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Di sejak saat itu, resistensi atau perlawanan terhadap perutusan Yesus semakin kuat. Dan saya kira mudah sekali dibayangkan sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab mewartakan pesan tertentu, ketika resistensinya semakin kuat, Yesus rasanya sadar kalau hanya sendiri tidak akan sampai kemana-mana. Dan nanti kalau dia selesai, tidak akan ada orang yang melanjutkan perutusan itu. Itulah sebabnya ketika ia berdoa, semalam-malaman berdoa, buah dari doa itu adalah memilih rasul-rasul. Saya kira tidak terlalu sulit untuk membayangkan itu. Dan rasul-rasul ini di dalam Injil Lukas mempunyai peranan yang penting. Karena kalau kita membaca kisah yang sejajar dengan itu, kata rasul itu tidak ada. Saya baca ayat 13 ya, bab 6 ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, kata itu dipakai kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi ada kata murid, ada kata rasul, dua hal yang berbeda.
Kalau mau melihat perbedaannya, kita lihat saja paralelnya pada Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi kalau di dalam Injil Lukas tadi kan murid-muridnya, lalu memilih dari antara murid-murid itu 12 rasul yang disebutnya rasul. Di dalam Injil Matius tidak ada itu. Yesus memanggil ke-12 murid. Kata rasul tidak ada. Kenapa? Nah, jawabannya jauh di dalam Kisah Para Rasul. Kita pasti ingat, kita pasti hafal, kita pasti tahu Yudas itu salah satu dari ke-12 rasul itu berkhianat. Lalu diceritakan pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15-16, Matias dipilih menggantikan Yudas. Supaya rasulnya itu genap 12. Bukan genapnya tetapi 12-nya itu. Dan sesudah itu, dalam Kisah Para Rasul bab 2, dikisahkan datangnya Roh Kudus. Jadi datangnya Roh Kudus tidak diceritakan sebelum ke-12-an ini lengkap. Tetapi baru sesudah ke-12-an ini lengkap. Itulah sebabnya ke-12 rasul itu dianggap sebagai soko guru gereja. Nanti diskusinya ada di dalam surat-surat Rasul Paulus. Rasul Paulus kan tidak termasuk rasul yang 12 itu. Oleh karena itu orang-orang yang tidak suka dengan Paulus mengatakan Anda bukan rasul. Yang rasul itu ya yang 12 itu, yang hidup bersama-sama dengan Yesus dan menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini tentu berkaitan dengan keyakinan iman gereja itu landasannya bukan siapa-siapa, landasannya adalah para rasul yang 12 itu. Moga-moga tidak menambah sulit pemahaman kita. Lanjut lagi. Teks lain lagi yang menentukan di dalam hidup Yesus. Tadi sudah dibaptis, memilih para rasul. Sekarang pengakuan Petrus. Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21. Kita semua masih ingat pasti bahwa ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam perjalanan hidup Yesus. Kita baca bab 9 ayat 18 sampai 21. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Lalu kita semua melihat pada ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Pengakuan Petrus. Kita coba lihat untuk yakin bahwa Lukas ini khusus. Ada Yesus yang berdoa. Kita ambil yang mana? Yang pendek, Markus. Markus bab 8 ayat 27 sampai 30. Kita cari kata berdoa, pasti tidak ketemu, tidak ada. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi.
Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Sudah jelas. Pengakuannya sama. Ia bertanya kepada mereka, ayat 29, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Tetapi sekali lagi tidak dikatakan di dalam teks ini bahwa Yesus berdoa. Rumusannya pun berbeda, pengakuan Petrus itu berbeda. Menurut Markus, engkau adalah Mesias. Tidak ada kualifikasinya. Sementara di dalam Injil Lukas, jawabannya adalah Mesias dari Allah. Ini tentu berkaitan dengan konsep mesianisme yang hidup pada zaman itu, dan mesianisme baru yang dipribadikan, dipersonifikasikan di dalam diri Yesus. Disinilah salah satu puncak pengalaman siapakah Yesus itu. Yesus berdoa. Atau mungkin bisa dikatakan puncaknya nanti pada bagian akhir Injil, puncak pertama dari pendidikan para murid, para rasul oleh Yesus. Yang berikutnya, peristiwa yang sangat penting juga, pada bab 9 ayat 28 sampai 36, yang dalam rosario doakan dalam persepuluhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini ada di dalam Injil Matius bab 17, ada di dalam Injil Markus bab 9. Tetapi kembali lagi, saya baca ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, tidak ada di dalam Injil Matius dan Markus, nanti silahkan mencari sendiri paralelnya, ada di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung, itu ada teks-teks yang menunjukkan di mana kisah itu dapat ditemukan dalam Injil Matius dan Markus. Kenapa ini penting? Kenapa ini menentukan di dalam hidup Yesus? Jawabannya ada pada ayat 31. Mungkin dibaca dari ayat 30 ya. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tujuan kepergiannya yang akan digenapinya ke Yerusalem. Tujuannya apa ke Yerusalem? Kita semua tahu akhirnya hidup Yesus bermuara di Yerusalem. Di sana ia ditangkap, di sana ia diadili, di sana pula ia akhirnya dihukum mati. Tentu saat yang sangat menentukan. Mungkin baik kalau kita lihat ya, tadi saya akan mengatakan pengakuan bahwa Yesus itu Mesias, itu adalah salah satu puncak. Ini adalah puncak yang berikutnya. Nanti puncak yang sesungguhnya itu pada akhir Injil. Ternyata pengakuan yang disampaikan oleh Petrus bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah, konsep Mesias anak Allah itu masih salah. Salahnya tampak sekali di dalam perikope ini. Ketiga orang itu, Musa, Elia, dan Yesus berbicara tentang tujuan
kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Harus sampai Yerusalem, tidak sampai di tengah jalan. Nah, murid-murid dalam hal ini Petrus khusus, murid yang dikasih itu ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Lalu komentarnya Lukas sesudah kalimat itu, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Karena ia sebagai orang dari perjanjian lama, membayangkan Mesias itu menurut konsep perjanjian lama. Sementara Yesus tampil sebagai Mesias baru yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang perjanjian lama. Yesus tidak ikut konsep perjanjian lama itu, ia mengikuti kehendak Bapanya untuk memberikan hidupnya bagi umat manusia. Mungkin satu catatan tambahan dalam kurung, kalau membantu, kalau tidak ya dilupakan saja. Ini adalah transformasi, transfigurasi, transformasi. Lambangnya adalah rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 29. Yesus mengalami transformasi, transfigurasi. Karena apa? Karena ia menerima perjalanan, konsekuensi perjalanannya ke Yerusalem. Nah, transformasi seperti itu, transformasi pribadi, seperti Yesus mengalami transformasi, itu bisa kita baca, ini ayat yang bagus untuk direnungkan, dalam 2 Korintus bab 13 ayat 18. 2 Korintus bab 13 ayat 18. Kok keliru saya ya? Bab 4, bab 3 ayat 18, bukan 13. Saya baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dahsyat bukan? Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengalami transformasi itu dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, nah sekarang maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, huruf kapital, gambarnya itu siapa? Ya Yesus, dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini dahsyat sekali ayat ini, kalau kita renung-renungkan sambil berdoa tentu saja, karena entah bagaimana rahmat itu mengubah kita menjadi semakin serupa, mengalami transformasi, semakin serupa dengan Yesus yang dimuliakan di atas gunung itu. Dan inilah yang sering kita sebut dengan proses divinisasi. Kita menjadi makhluk pribadi yang semakin ilahi, semakin sempurna bersama-sama seperti Yesus Kristus. Itu beberapa teks yang kita temukan di dalam Injil Lukas. Perikopenya ada di dalam Injil Matius dan Markus, tetapi yang khas adalah di dalam Injil Lukas, perikope yang menentukan itu, yang penting itu,
ditampilkan Yesus yang sedang berdoa. Yang pertama tadi, ini kan nomor 2 ya, yang pertama tadi, perikopenya berbeda. Yang ini kan sama, perikopenya berbeda, tetapi yang dikatakan mengenai Yesus sama, yaitu Yesus sering pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bagian yang kedua, perikopenya sama, peristiwanya sama, yang khas di dalam Injil Lukas adalah Yesus yang berdoa. Kesimpulan yang praktis pada peristiwa-peristiwa yang penting di dalam hidup Yesus, kita temukan sedang dalam berdoa. Itu konsekuensinya tentu sangat relevan untuk kita juga. Yang berikutnya, sekarang kita lihat beberapa tema di dalam Injil Lukas yang berkaitan dengan doa. Rumah doa, doa, memohon, meminta, dan sebagainya. Jadi tema yang berbeda-beda yang kita temukan di dalam Injil Lukas. Ada yang sama dengan Injil yang lain, ada yang berbeda. Ada beberapa ayat. Yang pertama, untuk berdoa yang dituntut adalah disposisi batin yang benar. Ini sudah panjang lebar kita bicarakan di dalam Injil Matius. Maka kita lihat saja 1-2 ayat atau 1 ayat cukup rupanya. Lukas bab 20 ayat 45 sampai 47. 20, 45 sampai 47. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar." Nah sekarang, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ini berkaitan dengan ibadah tentu saja. Tetapi kemudian yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi doanya panjang, tapi disposisi batinnya tidak ada. Berdoa di tempat-tempat yang terbuka supaya dilihat orang, dan yang lebih mengerikan doanya panjang, doanya berkali-kali, meriah, tetapi menelan rumah janda-janda. Itu saya kira jelas sekali, bisa dibaca kisah paralelnya pada Injil Matius bab 23 ayat 5-7, dalam Injil Markus bab 12 ayat 38-40. Jadi yang pertama, kok pertama terus ya? Moga-moga urutannya itu bisa diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran mengenai rumah doa. Rumah doa. Ada pada bab 19 ayat 46. Bab 19 ayat 46. Mulai dari ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa.
tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kenisah adalah rumah doa. Ada yang menarik, kalau peristiwa ini kita bandingkan dengan yang terdapat di dalam Injil Markus. Markus bab 11 ayat 17. Bab 11 ayat 17. Dikatakan begini, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa? Ada kalimat lebih jauh, doa bagi segala bangsa. Sementara di dalam Injil Lukas tidak. Ini agak sulit untuk dipahami. Karena apa? Kita semua masih mengikuti teori yang kita sampaikan ya. Markus adalah Injil yang pertama. Lukas menggunakan Injil itu untuk menulis Injilnya. Kalau di dalam Injil Markus sudah ditemukan kalimat rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, itu artinya perspektif universal ada di situ untuk segala bangsa, tidak untuk bangsa tertentu. Pertanyaannya yang tidak mudah dijawab adalah Lukas yang pandangan universalnya itu lebih daripada penginjil-penginjil yang lain, mengapa tidak memuat rumah doa untuk segala bangsa itu? Jadi, mengapa justru di dalam Injil Lukas, sekali lagi, yang pandangan universalnya itu sangat kuat, kata untuk segala bangsa itu tidak ada. Nah, itulah pertanyaannya yang tidak mudah dijawab. Kita coba ya, karena memang kedua-duanya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Sayangnya untuk segala bangsa itu tidak dimasukkan. Begini mudahnya, moga-moga mudah, tidak sebaliknya. Di dalam Injil Markus dan Matius, ajaran tentang kenisah sebagai rumah doa, ditempatkan di dalam konteks hubungan antara iman dan doa. Tidak jelas kan? Nah, kita coba lihat saja teksnya supaya jelas. Kuncinya dulu kita ambil Injil Markus bab 11 ayat 23-24. Markus bab 11, 23-24. Pernyataan bahwa rumah itu adalah rumah doa untuk segala bangsa, itu ada pada bab 11 ayat 15-19. Kita lihat ya. Satu. Yang kedua, peristiwa itu disusul dengan Yesus yang mengutuk pohon ara. Lalu diberi judul Nasihat Yesus tentang doa. Di dalam teks itu, kita baca saja ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini dan selanjutnya, lalu beranjaklah dan tercampaklah dan sebagainya, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lalu pada ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi urut-urutan ini dapat kita baca sebagai maksud Markus dan nanti Matius sama, untuk menunjukkan hubungan antara percaya, iman, dan doa. Gagasan ini ada pada Injil Lukas, tapi tidak di sini. Tempatnya, silahkan lihat, di belakang Injil Lukas bab 22, ayat 31 sampai 32. Bab 22, ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Lalu, tetapi aku telah berdoa. Aku telah berdoa. Yang Markus tadi kan berdoalah seperti ini, penuh kepercayaan. Yang diminta berdoa itu ya murid-murid. Di sini yang berdoa bukan murid-murid. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Doa dan iman. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Gagasannya seperti apa yang berbeda? Yang pertama, dalam Matius dan Markus itu pengajaran tentang doa, berdoa harus percaya. Di dalam Injil Lukas, Yesus berdoa untuk Petrus yang telah ditetapkan untuk menjadi pemimpin gereja. Artinya, iman Petrus itu tergantung dari doa Yesus. Ini salahnya Petrus kan di sini ya, ketika Yesus mengatakan, aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Itu kan sebetulnya tinggal mengucapkan terima kasih, Tuhan sudah didoakan. Yang paling mudah kan begitu. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Gagah, tetapi salah. Jadi kaitannya, nuansanya berbeda. Moga-moga bisa jelas perbedaan kenapa di dalam Injil Lukas seperti itu, di dalam Injil Markus dan Matius seperti itu yang berbeda. Untuk sementara kita cukupkan di sini, kita teruskan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih. Para sahabat api karunia Tuhan, episode ini memberikan pada kita lebih jelas tentang contoh konkret dari Yesus yang berdoa. Satu hal yang pasti dalam Injil Lukas ditampilkan bahwa dalam peristiwa-peristiwa penting, Yesus selalu berdoa. Ketika pembaptisan, ketika memilih para rasul, ketika peristiwa transfigurasi, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ditampilkan dalam peristiwa-peristiwa itu, Yesus berdoa. Ini suatu ajakan bagi kita untuk selalu mengingat doa dan melakukan doa dalam peristiwa-peristiwa penting hidup pribadi, hidup keluarga, hidup komunitas, hidup gereja. Semoga sungguh doa menjadi alas dan dasar rohani dalam hidup kita sehari-hari.
Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberikan rahmat kesehatan, sukacita, dan harapan baru kita wujudkan dalam hidup sehari-hari berkat pertolongan Allah yang Maha Kuasa yang memberikan berkat berlimpah pada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.